Oke, selamat malam semuanya. Ini direkam karena malam hari. Nah, kali ini kita akan membicarakan mengenai sebuah memes atau sebuah meme yang ada di internet yang kalau menurut saya ini mengunderestimate sekali seorang engineers. Nah, memenya apa? Ini adalah memenya. Dimana mengatakan bahwa jalan yang ada pada zaman Romawi kuno ini lebih bertahan hingga ratusan bahkan ribuan tahun sampai sekarang. Sedangkan engineer Indonesia atau engineer yang ada pada saat sekarang ini hanya bisa merencanakan jalan hanya 5 tahun bahkan. Sebelum kita menjelaskan lebih dalam, saya akan memberikan penjelasan yang sedikit, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan kalau misalnya di sini ada seorang suhu atau para suhu yang lebih pintar, ya saya yakin juga banyak suhu yang lebih pintar. Dan saya mohon koreksinya kalau ada salah. Ini berdasarkan apa yang saya searching dan apa yang telah saya pelajari sebelumnya. Oke, sebelum kita masuk kepada pembahasan, saya akan memberikan penjelasan sedikit dulu yang bisa menjadi ilmu dasar bagi kita semua atau bagi saya pribadi ya. Yang pertama itu jenis jalan. Nah, jalan sini terbagi atas 4 jenis. Yang pertama itu jalan arteri, yaitu jalan yang memiliki lebar minimal 11 meter. Lalu selanjutnya ada jalan kolektor, yaitu jalan yang memiliki lebar minimal yaitu 9 meter. Yang ketiga itu jalan lokal yang memiliki lebar minimal 7 meter. Dan yang terakhir itu ada jalan pemukiman dengan lebar 3,5 meter minimal nih. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis jalan, lalu kita akan berangkat kepada meme ini. Kita akan membahas secara mendalam mengenai meme ini. Mungkin nggak mendalam-mendalam banget ya, mungkin lebih terarah dengan sedikit pengetahuan yang saya miliki. Dan dibantu juga dengan Google tentunya ya. Sebelum membuat jalan ini sebenarnya seorang engineer ini nggak asal-asal aja, nggak asal-asal buat. Ya teman-teman semua sudah tahu. Dan cara membuat sebuah jalan ini atau perencanaan jalan ini berdasarkan juga dari kita melihat bagaimana pertumbuhan dari jalan tersebut. Jadi nggak asal-asal seorang engineer itu membuat jalan, oh dengan ketebalan 12 cm, oh dengan ketebalan segini, nggak kayak gitu konsepnya. Jadi seorang engineer ini sebenarnya telah memikirkan secara matang bagaimana dia membuat sebuah jalan dengan rumus atau dengan perhitungan yang telah disesuaikan, yang telah sesuai dengan standar yang ada di Indonesia, yaitu sesuai dengan standar Dinas Pekerjaan Umum di bidang jalan. Di mana salah satunya waktu saya kuliah dulu saya melakukan yang namanya pendataan jalan berdasarkan jumlah kendaraan per hari. Jadi kita menghitung per harinya berapa jumlah motor, mobil, bahkan mungkin sepeda juga kita hitung, ada juga becak bahkan kita hitung juga. Dan apalagi mobil gede kayak bus, tronton itu semua dihitung, asli itu semua didata dengan seksama. Dan pendataan ini sendiri nanti menjadi acuan dalam pembuatan atau desain dari sebuah jalan. Nah, di sana saja teman-teman sudah bisa menilai bahwa sebenarnya jalan yang ada saat sekarang ini nggak serta-merta asal-asal buat. Lalu yang jadi pertanyaan, mengapa jalan tersebut cepat rusak? Apakah seorang engineer tidak memikirkan bahwa pertumbuhan jalan tersebut setiap tahunnya akan meningkat? Sudah dihitung teman-teman semua, karena dalam perhitungan tersebut juga, dalam perhitungan perencanaan sebuah jalan juga, seorang engineer ini juga memperhitungkan pertumbuhan jalan per tahunnya. Jadi nggak hanya hari itu saja, dia memikirkan hingga 2-3 tahun ke depan, bahkan sampai 5. Lalu kalau udah direncanain, udah dihitung berapa pertumbuhan kendaraan, kenapa jalan-jalan juga masih tetap berlubang? Oke, hal tersebut bisa didasarkan oleh berbagai macam faktor, nggak hanya melulu soal ketidakcakapan seorang engineer. Bisa yang pertama itu dari segi bahan, yang kedua itu dari segi kondisi jalan, yang misalnya jalan tersebut tidak diperuntukkan untuk jalan mobil tronton misalnya, itu akan mempercepat kerusakan jalan. Kan kadang-kadang ada juga tuh mobil-mobil di atas rata-rata beratnya yang melintasi jalan tersebut, sehingga menyebabkan jalan yang dilaluinya cepat rusak. Kita akan membahas lagi mengenai meme yang ada tersebut, mengapa jalan yang ada di Indonesia ini hanya bertahan 5 tahun. Iya, berdasarkan pembuatan jalan flexible pavement atau pembuatan jalan dengan aspal, ini hanya bertahan 5-10 tahun perencanaannya. Jadi memang tersebut udah benar. Jadi kalau misalnya jalan tersebut hanya bertahan 5 tahun, ya peruntukannya memang 5 tahun. Dan yang menjadi masalah adalah ketika jalan tersebut di bawah 5 tahun, ini tentu jadi masalah. Nah, nanti seorang engineer
lalu pelaksana, lalu pengawas, semuanya akan diperiksa oleh pemerintah dan akan ditanya satu persatu apa yang telah kalian lakukan, mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dan jika terbukti melakukan kecurangan atau melakukan yang namanya korupsi bisa lebahan, ini bisa mengembalikan dana ke negara dan paling parahnya bisa dijebloskan ke dalam penjara. Jadi untuk jalan yang ada pada zaman sekarang ini sudah bisa dipastikan bahwa jalan tersebut telah memiliki atau telah sesuai dengan standar. Bahkan untuk jalan-jalan yang ada pada saat sekarang ini, misalnya seorang pelaksana atau seorang kontraktor ini ingin mencuri, misalnya ingin mencuri 1 senti saja, ini nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Karena untuk ketebalannya sendiri nanti akan dicek dengan yang namanya teknik coring dari aspal. Coring aspal ini nanti akan membor aspal tersebut hingga membuat bulatan hingga mencapai pondasi bawahnya. Jadi nanti dianalisis berapa ketebalan sesungguhnya. Ini nggak 1-2 titik, ini per kilometer nanti hitungannya. Dan kalau misalnya terdapat kekurangan, nah, nanti akan dikali berapa, misalnya 1 senti dikali 1 kilometer kan udah berapa tuh. Itu mengembalikan ke negara, bahkan nanti yang pertama mungkin perusahaannya akan di blacklist. Kalau misalnya tidak bisa menyelesaikan tepat waktu, itu akan di blacklist. Kalau misalnya kurang nanti akan mengembalikan ke negara uangnya. Kalau misalnya nanti ada indikasi suap atau segala macam, ini nanti akan dimasukkan ke dalam penjara. Nah itu seperti itu prosedurnya. Nah lalu setelah kita ngalor ngidul kesana kemari, kian kemari, lalu yang menjadi inti dari pembahasan kita hari ini itu adalah mengapa jalan yang ada pada zaman Romawi kuno ini bisa bertahan hingga ribuan tahun. Iya, yang pasti yang pertama itu dari beban ya teman-teman. Beban untuk zaman dulu ini nggak seperti zaman sekarang. Ya zaman sekarang kita kan, bahkan anak-anak muda seperti kita semua ini udah diberi beban yang luar biasa karena kemajuan oleh zaman. Beban cepat nikah, beban penghasilan, beban keluarga, kan semuanya itu menjadi beban. Dan untuk jalan di zaman sekarang juga ini memiliki beban yang sangat berat, yang harus menahan beban hingga ton, puluhan ton mungkin kan. Itu harus ditanggung oleh jalan yang ada pada saat sekarang ini. Berbeda dengan zaman dulu yang hanya ya bebannya ringan lah ya, kayak manusia, lalu kuda, lalu peralatan perang, ya enggak wow sekarang, nggak seberat sekarang, itu aja intinya. Jadi semakin berat itu mempercepat kondisi kerusakan pada jalan, karena jalan tersebut riskan. Kalau misalnya udah ada aja retak nih, lalu kan kita kan negara tropis ya, negara tropis, jadi ada musim hujan. Nah musim hujan ini yang menjadi pemercepat kerusakan dari jalan tersebut. Misalnya ada dekok aja sedikit, ada cekungannya dikit tuh, nanti ada hujan lama-lama nanti kan basah, retak, lalu udah retak nanti dia rembes, melebar terus ya jadi jalan berlubang jadinya. Nah itu yang menyebabkan terjadinya. Atau salah satunya adalah suhu dari aspal. Misalnya aspal curah ini memiliki suhu tertentu. Misalnya ketika dia dihamparkan di sebuah jalan, dia harus memiliki suhu yang sesuai dengan standar. Sama ketika kita membuat kopi ya. Kopi kan ada suhunya tuh. Semakin tepat suhunya, semakin bagus kualitasnya, semakin enak rasanya. Seperti itu juga jalan. Ketika dia suhunya udah pas, dihamparkan di jalan, maka jalan tersebut bisa cenderung lebih kuat. Dan juga materialnya juga ya kalau misalnya materialnya nggak bener atau asal-asalan, ini bisa menyebabkan jalan tersebut cepat rusak. Dan satu tadi, bisa dituntut oleh negara. Jadi nggak bisa main-main untuk zaman sekarang ini. Ya, jadi intinya gitu. Inti dari video ini yang udah panjang ngalor ngidul itu, pertama, jalan zaman dulu kuat karena bebannya tidak sebanding dengan zaman sekarang. Kalau misalnya kita beri beban untuk zaman sekarang, bisa teman-teman lihat jalan tersebut akan cepat rusak, bahkan nggak sampai 5 tahun. Itu mudah-mudahan bukan, itu akan terjadi. Nah itu
Jadi sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan saya tahu juga pembahasan saya masih dangkal ya, masih terlalu dangkal. Saya minta maaf juga kepada suhu-suhu yang ada di sini, kepada para senior-senior saya bahkan mungkin yang menonton video ini. Saya mohon maaf karena keterbatasan dari pengetahuan saya juga. Lalu saya juga ini merupakan video pertama ya, perdana, jadi agak belepotan ngomongnya. Karena itu tadi, karena saya orang Minang, jadi kadang-kadang agak kecampur-campur ya dari logat ataupun dari bahasanya. Saya meminta maaf, dan apabila ada kesalahan dari tadi kan, bisa teman-teman semua drop komen di bawah lalu menceritakan di mana kesalahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.